Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan, saat dihadapkan pada pilihan untuk mengatakan kebenaran atau membela diri, manakah yang akan kita pilih dalam pengakuan kita? Wahai kamu yang menjadi murid Yesus, akan datang saatnya kamu diadili oleh dunia, bukan karena kejahatan, melainkan karena kamu adalah murid-murid Yesus Kristus. Apa yang muncul dalam pikiran ketika kita ditanya soal kebenaran tentang sesuatu? Adakah langsung mengatakan kebenarannya? Atau mulai menimba-nimba? Ada kalanya kebenaran itu tidak terungkap karena rasa takut terhadap hukuman atau hal buruk yang akan menimpa. Di hadapan dunia, hal terberat menjadi murid Yesus bisa jadi adalah mengakui dengan tegas bahwa Yesus adalah Guru dan Tuhan. Kalian akan dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa. Sekali lagi, bukan karena kalian melakukan kejahatan, melainkan karena kalian adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mengakui Yesus sebagai Guru dan Tuhan bisa berakhir seperti Santo Ignatius dari Antiokhia, dihadapkan kepada kaisar. Tubuhnya yang suci diterkam dan dicabik-cabik singa lapar. Darah martirnya membasahi tanah. Pesan sang guru, "Janganlah kamu khawatir bagaimana kamu membela dirimu. Roh Kudus akan mengajarkannya kepadamu." Tentu saja, Roh Kudus tidak mengajarkan hal lain kecuali kebenaran. Maka dengan tegas, akuilah Yesus sebagai Guru dan Tuhanmu. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Demikian sabda Sang Guru. Dan untuk kesekian kalinya, kamu diadili bukan karena kejahatan, melainkan karena kamu adalah murid Kristus. Namun mereka menamai kamu jahat, karena kamu tidak mengikuti kehendak mereka yang jahat. Bagaimana jawabmu terhadap mereka yang melabelimu dengan kata jahat? Santo Ignatius menjawab kaisar yang mengatai dia jahat karena tidak taat pada kehendak kaisar seperti ini.
Janganlah menyebut jahat orang yang membawa Tuhan dalam dirinya. Bagaimana mungkin orang bisa menjadi jahat jika ia membawa Tuhan dalam dirinya? Bagaimana mungkin murid-murid Tuhan boleh melakukan hal yang jahat? Tindakan utama seorang murid adalah menempatkan guru pada hati dan hidupnya. Menempatkan Yesus dalam hidup berarti menyandarkan diri pada kebenaran. Walau kita tahu Yesus pun ditolak karena cara hidup seperti itu. Jadi, jika Sang Guru membuat kita hidup dalam kebenaran, patutkah kita malu mengakuinya? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.